Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Kemelut Cinta di Atas Noda. Dalam seri ke-115 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Andang Karim sebagai Rake Patanjana, Rara Putri sebagai Sunggi, Iwan Daarta sebagai Pamungsu, Bantul sebagai Rembaka, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Dwi Pangga dan Pamungsu terus berkuda menuruni lembah Gunung Welirang. Mereka menuju hulu sungai Kapulungan dan akhirnya mereka tiba di desa Kedung Dawa. Mereka bermalam di desa itu dan pada pagi harinya meneruskan perjalanan ke desa Papayeman. Mereka terus berkuda menyusuri pantai. Sekali waktu kuda mereka terpaksa melompati tonggak-tonggak kayu kelapa yang melintangi jalan. Matahari belum lagi tinggi ketika mereka masuk wilayah Pabayeman. Setelah mendapat keterangan dari seorang penunggu warung makanan, mereka segera menemukan rumah Rake Patanjana. Mana rumahnya Pamungsu? Itu Gusti. Yang banyak tumpukan kayu bakar itu rumahnya. Mungkin orangnya yang sedang membelah kayu bakar itu. Ayo, kita temui dia. Iya. Arya Dwi Pangga dan Pamungsu segera melangkah ke arah seorang laki-laki setengah tua. Laki-laki itu bertubuh tinggi tegap, kumisnya tebal, dan wajahnya membayangkan sesuatu yang diwarnai kekerasan. Dia segera menghentikan pekerjaannya begitu melihat ada dua orang menghampirinya. Dengan kampak masih tergenggam di tangan kanannya, dia menunggu kehadiran Arya Dwi Pangga dan Pamungsu. Maaf, apakah Bapak yang bernama Rake Patanjana? Siapa kalian? Nama saya Arya Dwi Pangga. Dan ini sahabat saya Pamungsu. Iya, benar. Kami datang dari jauh. Kami tinggal di Manguntur Selatan. Ada perlu apa kalian datang kemari? Kami mau minta bantuan Bapak. Bantuan apa? Kami pernah mendengar nama Bapak Rake Patanjana. Nama itu begitu terkenal. Dan di sepanjang perjalanan kami menuju desa Pabayeman ini, hampir setiap orang mengenal dengan baik nama Bapak. Apakah kalian datang kemari untuk minta bantuan padaku membunuh orang? Begini Bapak Rake. Saya mempunyai seorang saudara laki-laki.
saya bertengkar dengan saudara laki-laki saya itu. Saya lalu berkelahi, tapi saya kalah. Dia mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Sahabat saya ini tangan kirinya sampai cacat karena dihajar habis-habisan oleh saudara laki-lakinya itu. Sayang sekali. Sebaiknya kalian segera pulang ke Manguntur. Tapi mengapa begitu, Bapak Rake? Apakah Bapak Rake keberatan membantu kami? Dengar baik-baik. Aku, Rake Patanjana, sekarang ini sudah berhenti menjadi seorang pajineman. Lebih baik kalian cari orang lain. Tapi Bapak Rake, saya berani membayar dengan harga yang cukup tinggi. Lihat, saya membawa sekantung uang ringgit. Lancang sekali mulutmu. Apakah kau tidak mendengar keteranganku? Awas! Kalau kalian masih juga tidak mau pergi, kampakku ini yang akan mengusir kalian dari halaman rumahku ini. Siapa mereka itu, Ayah? Sudah, jangan hiraukan mereka. Mereka orang-orang yang tidak genah. Mereka pikir aku masih seperti dulu. Mereka tidak tahu bahwa setiap saat orang bisa berubah. Ya, memang. Rake Patanjana dulu adalah seorang pajineman yang paling ditakuti. Sudah berapa manusia terpaksa hilang nyawanya karena tangan-tanganku ini. Jadi, mereka bermaksud menyuruh Ayah membunuh orang lagi? Sudah. Jangan hiraukan mereka, anakku. Kita sudah cukup senang hidup dengan cara seperti ini, bukan? Iya, Ayah. Kita sudah cukup bahagia. Aku ke laut menangkap ikan. Hasilnya, kau yang menjualnya ke pasar. Lalu kita makan sama-sama. Sunggi, apa kau sudah selesai memasak? Perut ayahmu sudah lapar sekali, ya? Sudah beres, Ayah. Saya masak ikan pepes kesukaan Ayah. Itu bagus sekali, ya? Ayo, kita makan sama-sama. Tidak perlu mengurusi orang-orang seperti mereka itu. Bagaimana Pak Mungsu? Kita sudah berjalan jauh. Apa kita akan kembali ke Manguntur dengan tangan hampa? Tenang, Gusti, tenang. Kita harus berusaha. Belum tentu kita kembali membawa kegagalan, Gusti. Usaha bagaimana? Apa kau tidak mendengar sendiri bahwa Rake Patanjana sudah berhenti menjadi pajineman? Dia malah marah-marah pada kita. Hampir saja kepalaku terbelah oleh kampaknya yang besar itu. Sudahlah. Kita cari orang lain saja. Sabar, Gusti, sabar. Tak ada orang yang paling tepat untuk mengerjakan tugas ini kecuali Rake Patanjana. Soal dia tidak mau melayani kita, ya, karena katanya sudah berhenti menjadi pembunuh bayaran. Nah, itulah yang harus kita cari sebabnya. Lalu apa rencanamu? Mau membujuk dia lagi? Marilah kita ke rumah Rembaka, sahabat saya, Gusti. Mungkin dia tahu dan mau memberi keterangan mengenai Rake Patanjana. Wah, mengapa semalam tidak menginap di sini saja, Adik Pamungsu? Maaf, Kakang Rembaka. Kami sudah terlalu capek. Kami semalam terpaksa menginap di Gedung Dawa. Oh, begitu. Ayo silakan minum. Terima kasih, Kakang. Mari, Gusti. Begitulah, Kakang Rembaka.
Kami ingin tahu mengapa Rake Patanjana sekarang sudah menghentikan pekerjaan lamanya. Apa kalian tadi sudah datang ke rumahnya? Sudah, Kakang. Tapi dia menolak pekerjaan yang kami tawarkan padanya. Bahkan kami diusir dari rumahnya. Iya, memang. Hampir semua orang sudah tahu bahwa jagal manusia itu sekarang tidak mau minum darah lagi. Adapun sebab-sebab yang persis, saya kira tidak seorang pun tahu, kecuali Patanjana sendiri. Sejak kapan dia berhenti menjadi pajineman? Kira-kira setahun yang lalu, Tuan Vipangga. Sejak istrinya meninggal, dia kelihatannya mulai putus asa. Dia lalu seperti menghilang dari pergaulan manusia. Kabarnya, dia mengurung diri di rumahnya bersama anak gadisnya. Dia tidak mau bicara lagi, sekalipun hanya sepatah kata. Dia seperti orang linglung. Dia seperti kehilangan pegangan. Iya. Mengapa bisa begitu? Kata orang-orang, dia sangat menyesali perbuatannya di masa lalu, yang banyak membuat penderitaan keluarganya, terutama istrinya yang amat dicintainya. Lalu kenapa istrinya sampai meninggal? Barangkali karena sakit. Benar begitu, Kakang? Nah, itu ada kisahnya lagi, Adi Pamungsu. Konon kabarnya istrinya diperkosa seorang laki-laki pemabuk ketika Rake Patanjana sedang bepergian untuk melaksanakan pekerjaannya. Rake Patanjana sangat marah. Pemabuk itu lalu ditikamnya dengan parang sampai putus urat-urat lehernya. Dia mati seketika itu juga. Tapi Rake Patanjana menjadi bingung ketika melihat istrinya seperti hilang ingatan. Istrinya lalu sakit sampai sebulan lamanya sebelum akhirnya meninggal. Suatu kisah keluarga yang menyedihkan. Iya. Sejak itulah dia mulai menjauhi dunia kekerasan. Kabarnya dia mulai hidup wajar sebagai penangkap ikan laut. Dia lalu mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya pada anak gadisnya yang bernama Sunggi. Iya. Agaknya sampai disitulah riwayat Rake Patanjana sebagai seorang pajineman. Terima kasih atas keteranganmu ini, Kakang Rembaka. Terima kasih sekali. Setelah minta diri, Arya Dwi Pangga dan Pamungsu meninggalkan rumah Rembaka. Mereka berkata akan kembali ke Manguntur. Tapi di tengah jalan, mereka membelokkan arah kudanya ke rumah Rake Patanjana kembali. Mereka tiba di rumah Rake Patanjana dan menemukan laki-laki itu siap turun ke laut dengan sebuah jala tersangkut di pundaknya. Mau apa kalian datang lagi, Ayo minggat dari sini. Atau kalian ingin ku lempar ke tengah laut sana? Maaf, Bapak Rake Patanjana. Kami terpaksa kembali lagi. Iya, Bapak Rake. Kami mohon sudilah Bapak menolong saya. Kalian salah alamat. Aku tidak akan membunuh orang lagi untuk mencari nafkah. Kalian lihat sendiri. Aku sudah hidup dengan tenang dan damai di pesisir ini. Kalian jangan memaksa aku marah, sehingga aku terpaksa berbuat kasar. Bapak Rake, sampai hatikah Bapak Rake membiarkan kami kembali dengan tangan hampa ke desa kami? Itu bukan salahku. Aku tidak pernah mengundang kalian kemari. Tolonglah saya, Bapak Rake. Kepada siapa lagi saya harus minta tolong? Saya sakit hati, Pak. Lihat, tangan saya cacat karena dianiaya saudara laki-laki saya. Dan bukan hanya itu, hati saya sakit. Hati saya luka parah. Dia selalu menghina saya, memukul saya. Dan saya sudah mengalah.
Saya rela tubuh saya dibuat cacat, asal istri saya jangan diganggu. Tapi saudara laki-laki saya itu memang biadab, Bapak Rake. Laki-laki hidung belang, doyan perempuan. Dan dia tidak memandang lagi saya sebagai saudara tuanya. Dia telah menodai istri saya. Betapa sakitnya hati saya ini, Bapak Rake. Saya ingin membalas dendam, tapi saya tidak berani. Saya tidak mampu berkelahi seperti dia. Tikus pengecut. Berdiri kau. Aku bukanlah orang yang senang disembah-sembah. Berdiri. Iya, Bapak Rake. Saya akan berdiri. Tapi mohon tolonglah saya. Manusia siput. Kalau kau tidak berani berkelahi dengan orang, jangan punya istri. Ayo, ikut aku. Baik, Bapak Rake. Rake Patanjana melangkah kembali menuju halaman rumahnya. Dia tidak masuk ke dalam, melainkan duduk di atas balai bambu yang terletak di emper rumah. Arya Dwi Pangga merasa gembira dan lega, karena merasa bahwa permainan sandiwaranya akan berhasil dengan baik. Dia menyikut pinggang Pamungsu, yang segera dijawab dengan kerdipan mata. Kau punya anak? Punya, Bapak Rake. Saya punya seorang anak laki-laki. Sekarang, bagaimana keadaan istrimu? Ada. Dia di rumah. Sekarang dia sering termenung sendirian di kamarnya. Kalau saya ajak bicara soal itu, dia hanya menangis. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak Rake. Saya kesal pada diri saya sendiri. Kalau saja saya mempunyai ilmu kanuragan, saya pasti sudah membuat perhitungan dengan saudara laki-laki saya itu. Saya bisa merasakan apa yang kau rasakan sekarang ini. Dan mendadak hati saya kembali panas seperti 1 tahun yang lalu. Saya pernah mengalami hal yang sama dengan apa yang kau alami. Orang seperti saudara laki-lakimu itu memang patut dihukum berat. Bapak Rake, sebenarnya Gusti Dwi Pangga ini bisa menuntut ke pengadilan. Dan pasti saudara laki-lakinya akan mendapat hukuman berat. Mengapa kau tidak menempuh jalan itu saja? Saya tidak bisa melakukannya, Bapak Rake. Saya tidak ingin peristiwa ini akan semakin tersebar luas dan mencemarkan nama baik keluarga kami. Iya, aku bisa mengerti. Baiklah, aku akan menolongmu. Terima kasih, Bapak Rake. Terima kasih sekali. Siapa nama saudara laki-lakimu itu dan di mana dia tinggal? Dia bernama Arya Kamandanu. Dia tinggal di desa Kurawan. Baiklah. Sekarang kalian boleh pergi. Aku tahu apa yang harus kukerjakan. Paling lambat 3 hari lagi kau akan mendengar hasilnya. Arya Dwi Pangga dan Pamungsu minta diri, dan mereka pun segera meninggalkan desa Pabayaman hari itu juga. Sepeninggal 2 orang tamunya, nampak Rake Patanjana termenung sesaat di emper rumahnya. Kemudian dia menesah berat sebelum melangkah ke halaman belakang. Halaman itu banyak ditumbuhi tanaman pantai. Di sudut halaman terdapat sumur kecil, dan di samping sumur nampak sebuah makam yang masih baru. Rake Patanjana melangkah ke arah makam itu, berdiri sesaat, dan kemudian duduk bersimpuh. Istriku, aku akan membantu orang untuk membalas dendamnya. Dendam itu juga berarti dendam kita. Kau pasti mengerti apa yang kumaksudkan.
Seorang jahanam yang menodai istri orang. Sama saja dia telah menodaimu, istri Rake Patanjana. Bukan? Ya, kau tunggu rumah. Ayah tidak lama. Ayah mau membunuh orang lagi. Ayah sudah lupa apa yang telah dipesankan almarhumah ibu. Kau tenang-tenang saja di rumah, Sunggi. Tidak, Ayah. Ayah tidak boleh pergi. Ayah jangan pergi. Ibu sudah berpesan bahwa ayah tidak boleh membunuh orang lagi. Ibu sangat sedih, Ayah. Setiap melihat ayah pergi untuk membunuh orang. Sunggi. Setiap laki-laki jahat, laki-laki tidak senonoh, suka menggoda dan mengganggu kebahagiaan rumah tangga orang, harus diberi hukuman yang berat. Laki-laki seperti, sama halnya dengan manusia setengah iblis. Kalau kita bersikap lunak, maka dia akan merajalela. Jadi, ayah akan melanggar janji ayah pada ibu? Ayahmu tidak melanggar janji, Sunggi. Ayah hanya mengatakan tidak akan membunuh orang lagi untuk mencari makan. Dan kali ini, ayah bekerja bukan untuk menerima upah atau bayaran. Ayah hanya mau menolong orang. Orang itu dihina habis-habisan. Dirusak kehormatan istrinya. Dan dia sendiri dibuat cacat. Tapi dia tidak mampu berbuat apa-apa. Dia tidak berani membalasnya karena tidak punya ilmu kanuragan. Dia datang dari jauh, dari Manguntur. Semula sudah ayah tolak. Tapi dia kembali lagi. Dia menangis dan duduk bersimpuh di telapak kaki ayah. Apakah ayah akan tinggal diam dan tidak berbuat sesuatu untuk menolongnya? Tapi membunuh orang itu tidak baik, Ayah. Membunuh orang itu berdosa. Apakah perbuatan laki-laki yang tidak senonoh itu bukan dosa? Kau pasti masih ingat bagaimana penderitaan ibumu sebelum meninggal 1 tahun yang lalu. Dan kita semua menderita akibat perbuatan laki-laki jahanam itu. Maka dia kubunuh. Kugorok batang lehernya. Saya takut, Ayah. Saya ngeri setiap ayah bicara soal bunuh-membunuh. Selama ini kita sudah hidup dengan damai dan tenang, Ayah. Kau tidak perlu khawatir, Sunggi. Ayah hanya merasa kasihan pada orang itu tadi. Di samping itu, hati ayah menjadi panas sekali. Ayah ingin tahu seperti apa laki-laki yang bernama Arya Kamandanu itu. Rake Patanjana tidak lagi menggubris anak gadisnya yang terus merengek memintanya agar jangan pergi. Hari telah sore ketika laki-laki bekas pembunuh bayaran itu menunggang kuda meninggalkan desa Pabayeman. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri Arya Kamandanu? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.